Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Aji Nugroho dengan NIM 24070013850. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan saya terkait overview parameter proses fiber line. Pertama, kita masuk ke dalam cooking. Cooking adalah proses pemasakan chip dengan digester menggunakan white liquor, yaitu campuran antara NaOH dan Na2S sebagai katalis. Tujuan utama dari cooking adalah memisahkan lignin dari serat kayu agar menghasilkan pulp berkualitas dengan yield tinggi dan cost yang rendah. Number of cook yang ditarget adalah 78 cooks. Cara mencapainya dengan aliran chip accept harus di atas 450 tahun per jam, lalu menjaga silo chip di atas 50% guna untuk menjamin ketersediaan bahan baku chip secara konsisten agar proses memasak dan produksi pulp berjalan tanpa gangguan. Lalu menstabilkan liquor, menjaga kestabilan komposisi, konsentrasi, dan aliran white liquor yang digunakan dalam proses memasak chip di digester. Selanjutnya kita masuk dalam accept fraction chip, yaitu fraksi chip yang dianggap accept dalam proses cooking, di mana chip yang dianggap accept adalah large accept chip yang berukuran 13 mm dan small accept chip yang berukuran 7 mm. Tujuan dari ini adalah stabilisasi kampa number, mengurangi waste, dan meningkatkan viskositas dan tensile fiber. Cara mencapainya adalah dengan screening chip dan mengganti pisau chipper secara rutin, lalu melalui proses rechipping, yang dimana chip yang overlarge bisa chipping ulang untuk mendapatkan chip yang accept. Selanjutnya kita masuk ke dalam white liquor strength, yaitu konsentrasi dari white liquornya. Yang ditargetkan di sini adalah di atas 105 gram per liter. White liquor harus punya konsentrasi alkali aktif minimal 106 gram per liter agar penetrasi ke dalam serat kayu dan penghilangan lignin secara efektif. Cara untuk mendapatkannya tergantung dari Departemen Ricoh Lime Kiln Effluent atau LKA. Selanjutnya adalah accept fiber content. Yang ditargetkan di sini adalah kurang dari 20 parts per million, yang bertujuan untuk mengurangi penyumbatan evaporator dan fiber loss di fiber line. Caranya adalah dengan filter aktif dan inspeksi berskala, inspeksi wire passer, dan mengganti alat yang aus. Selanjutnya kita masuk ke dalam washing. Washing adalah tahapan setelah cooking, di mana pulp dicuci untuk menghilangkan sisa lignin terlarut, black liquor, bahan kimia, dan pengotor lainnya sebelum masuk ke tahap bleaching. Lanjut ke solid. Solid adalah padatan yang terdapat dari weak black liquor setelah proses washing. Padatannya bisa berupa bahan kimia anorganik yaitu NaOH, Na2SO4, dan lain-lain, ataupun lignin, hemiselulosa, dan ekstraksi kayu. Target yang kita ingin dapatkan dari solid ini adalah lebih dari 15%, yang bertujuan untuk lebih banyak solid dalam weak black liquor menghasilkan heavy black liquor yang lebih pekat dan steam bertekanan tinggi. Caranya menjaga agar volume air pencuci selalu sesuai dengan jumlah pulp agar pencucian efektif dan stabil, minimal 2 meter kubik air per ton pulp kering. Lalu memastikan bahan baku hanya potongan kayu segar tanpa cabang atau kayu tua agar kualitas pulp terjaga. Selanjutnya menjaga tekanan uap steam di 4,5 hingga 6 bar untuk mendukung pembakaran black liquor yang efisien, lalu menggunakan air eksternal seminimal mungkin di digester dan di washing untuk efisiensi proses, lalu mencegah kebocoran dari evaporator agar proses konsentrasi black liquor optimal, dan melakukan pembersihan mekanis tanpa air pada peralatan agar performa tetap prima tanpa penggunaan air berlebih. Selanjutnya kita masuk dalam pre-O2 kappa number, yaitu nilai kappa number sebelum proses oksigen delignification yang menunjukkan kandungan lignin tersisa setelah cooking pada pulp. Target kappa number di sini adalah 17 hingga 19. Tujuannya untuk menghasilkan pulp dengan viskositas tinggi dan tidak terlalu banyak lignin. Cara mencapai adalah dengan mengontrol temperatur pada 155 hingga 156 derajat Celcius, lalu alkali charge-nya di 12,5 hingga 12,75 ton per cook, dan menjaga hitungan H faktornya di antara 375 hingga 400. Selanjutnya post kappa number, yaitu nilai kappa number setelah proses oksigen delignification. Target kappa number yang dicapai adalah 9 hingga 10. Tujuannya untuk menghasilkan pulp dengan high viscosity dan tensile strength. Cara mencapainya menggunakan white liquor dan NaOH yang berkonsentrasi di atas 105 gram per liter, dan Na2S-nya 0 atau sedikit caustic. Lalu oksigen reaktornya bersuhu 89 hingga 98 derajat Celcius dengan tekanan 3,5 hingga 5 bar, dan memastikan retention time optimalnya 10,5%. Selanjutnya kita masuk dalam dilution factor, adalah rasio volume air pencuci, biasanya dalam satuan meter kubik, yang digunakan untuk mencuci 1 ton pulp kering.
yang bersatuan ADT atau air dry tone. Targetnya adalah 3 meter kubik per air dry tone. Tujuannya untuk meningkatkan brightness pulp, mengurangi soda carryover, yaitu jumlah soda yang terbawa hingga tahap bleaching agar tidak mengganggu proses bleaching dan mengurangi pemakaian bahan kimia, lalu menurunkan chemical oxygen demand atau COD pada pulp, lalu mengurangi penggunaan bahan kimia utama bleaching yang misalnya ClO2. Cara mencapai adalah dengan menyetel set point pada DCS untuk memastikan dilution factor selalu berada di atas 3 meter kubik per ADT selama proses washing berlangsung. Lalu menjaga stabilitas level cairan di storage liquor supaya pasokan air dan liquor berjalan konstan dan seimbang sehingga pencucian pulp dapat berjalan maksimal tanpa gangguan. Selanjutnya kita masuk dalam soda carryover. Adalah jumlah soda yang terbawa bersama pulp dari proses pencucian masuk ke tahap bleaching. Target yang kita inginkan adalah kurang dari 10 kg per ADT. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan HCl atau H2SO4 pada proses bleaching, terutama ClO2. Lalu menjaga kualitas pulp dan proses bleaching efektif dengan konsumsi bahan kimia yang lebih efisien. Lalu cara mencapainya dengan mempertahankan dilution faktornya di atas 3 meter kubik ADT, lalu memastikan air pencuci yang digunakan cukup agar soda yang tertinggal dalam pulp sedikit mungkin, lalu menggunakan shower dengan debit air minimal 200 liter per sekon agar proses pencucian optimal dan soda terbawa serendah mungkin, lalu mempertahankan tekanan roll press pada 145 hingga 150 bar. Tekanan ini memastikan pulp tertekan dengan baik sehingga air dan soda lebih efektif keluar dari pulp, mencapai CI outletnya di atas 30%. Selanjutnya kita masuk dalam chemical oxygen demand atau COD, yaitu jumlah ukuran oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik yang terlarut dalam air limbah pulp. Target yang ingin kita dapat adalah kurang dari 10 kg per ADT, yang dimana jumlah bahan organik dan senyawa yang membutuhkan oksigen untuk penguraian harus di bawah batas ini agar limbah dapat lebih ramah di lingkungan. Tujuan mengurangi penggunaan HCl atau H2SO4 terutama ClO2 dalam proses bleaching. Cara mencapainya dengan mempertahankan dilution factor washing di atas 3 meter kubik per ADT, penggunaan air pencuci yang cukup saat washing membantu menghilangkan bahan organik dan kimia terlarut sehingga menurunkan COD dalam pulp. Lalu shower drum washernya di atas 200 liter per sekon yang menyediakan aliran air yang besar dan terus-menerus untuk pencucian efektif agar bahan sisa terbuang. Lalu menjaga conductivity kondensat evaporator kurang dari 150 mikrosiemens atau per sentimeter. Dan mempertahankan tekanan roll press pada 431E109 di atas 130 bar dan 431E110 di atas 140 bar. Tekanan roll press yang tepat memastikan pemerasan pulp optimal, mengurangi sisa cairan yang terbawa ke tahap berikutnya sehingga CI outletnya di atas 30%. Selanjutnya kita masuk dalam dilution factor bleaching. Target pencuciannya minimal di atas 2,5 meter kubik per ADT. Tujuan untuk meningkatkan brightness pulp, mengurangi soda yang terbawa ke bleaching, dan COD. Konten di pulp mengurangi penggunaan ClO2. Cara mencapainya dengan mengatur set point pada sistem DCS agar nilai dilution faktornya selalu di atas 2,5 meter kubik per ADT selama proses bleaching. Memastikan suplai aliran kondensat dan air panas yang cukup serta stabil tersedia untuk pencucian optimal. Lalu menjaga kestabilan produksi secara simultan dan seimbang antara proses washing dan bleaching agar distribusi air pencuci lancar dan konsisten. Selanjutnya kita masuk dalam kappa faktor. Kappa faktor adalah nilai pengatur atau koefisien dalam proses bleaching yang digunakan untuk menyesuaikan dosis bahan kimia berdasarkan nilai kappa number pulp yang masuk ke dalam tahap bleaching. Target dari kappa faktor di tahap ini adalah kurang dari 1,8. Tujuannya mendapatkan standar brightness tahap awal bleaching atau DO sebesar 70% ISO, mengurangi penggunaan bahan kimia ClO2 secara optimal sehingga hemat biaya dan ramah lingkungan. Lalu cara mencapainya dengan menyesuaikan atau mengatur nilai kappa faktor saat terjadi perubahan brightness naik ataupun turun. Lalu mengelola fluktuasi kappa number setelah pulp masuk ke proses bleaching untuk menjaga kestabilan performa dan efisiensi bleaching. Selanjutnya kita masuk ke dalam kappa adjust, yaitu adalah setting control yang digunakan untuk mengoreksi dosis bahan kimia bleaching berdasarkan variasi nilai brightness
pulp selama proses berlangsung, khususnya pada tahap D0 bleaching. Target yang diinginkan adalah kurang dari 0,06. Tujuan yang mempertahankan brightness standar tahap D0 sekitar 70% ISO, mengurangi konsumsi ClO2 dengan pengaturan proses yang tepat menyesuaikan kondisi pulp. Cara mencapainya dengan melakukan penggantian atau penyesuaian nilai kappa adjust pada saat terjadi kenaikan atau penurunan brightness agar kualitas tetap optimal. Selanjutnya kita masuk dalam D0 brightness, adalah tingkat kecerahan pulp setelah delignifikasi awal atau D0 yang diukur berdasarkan standar ISO atau International Organization for Standardization untuk kertas. Targetnya adalah maksimal 70% ISO yang bertujuan untuk menghilangkan lignin yang ada pada pulp secara efektif tanpa merusak serat sehingga pulp siap untuk tahapan bleaching lanjut. Cara mencapai dengan menjaga brightness post O2 tahap kedua di atas 50% sesuai standar ISO, lalu membatasi kadar soda terlarut kurang dari 10 kg per ADT sebagai Na2SO4 dan pH pada kisaran 2,5 hingga 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam EOP atau Extraction Oxygen Peroxide, yaitu tahap lanjutan bleaching yang mengombinasikan ekstraksi dengan oksigen dan hidrogen peroksida untuk melarutkan lignin sisa dan memutihkan pulp. EOP kappa number ditargetkan pada 0,5 hingga 1,5 yang bertujuan untuk menjaga integritas dinding fiber sehingga lignin yang masih tersisa terkendali dan serat tetap kuat. Cara mencapainya dengan menjaga pH proses E0 antara 10,5 hingga 11 dengan menambahkan NaOH. Selanjutnya EOP H2O2 charge. Targetnya adalah kurang dari 5 kg per ADT yang bertujuan untuk mengontrol tingkat pemutihan saat tahap E0 dengan fleksibilitas mengatur dosis terutama saat penyimpanan ClO2 terbatas. Cara mencapainya dengan set point pada sistem DCS untuk dosis H2O2 selalu di bawah 5 kg per ADT. Selanjutnya adalah EOP O2 charge, ditargetkan kurang dari 5 kg per ADT yang bertujuan untuk membantu penghilangan lignin pada kondisi alkali. Cara mencapainya dengan pantau tekanan O2 di O2 plan. Bila di atas 12,5 hingga 13 bar, tingkatkan dosis O2 menjadi 2-3 kg per ADT. Selanjutnya adalah IOP NaOH charge, ditargetkan sekitar 10 hingga 17 kg per ADT yang bertujuan untuk melarutkan lignin dari D0 dan meningkatkan efektivitas brightening di tahap E0. Cara mencapainya dengan menyesuaikan dosis NaOH sesuai kontrol pH. Selanjutnya masuk dalam IOP brightness target yaitu 75 hingga 80% ISO yang bertujuan untuk menghilangkan lignin terlarut dengan caustic, memulai pemutihan pulp sekaligus menjaga kekuatan fiber. Cara mencapainya dengan memonitor tekanan O2 dan sesuaikan dosisnya hingga mencapai target brightness. Selanjutnya adalah D1 brightness, adalah tahap bleaching lanjut dengan tahap Selanjutnya adalah D1 brightness, adalah tahap bleaching lanjutan dengan bahan kimia penghilang sisa warna dan lignin, diukur dengan standar ISO. Target yang dicapai adalah di atas 89,5% ISO. Tujuannya untuk menghilangkan warna kontak binan lain tanpa merusak pulp, lalu menjaga yield dan kekuatan pulp. Cara mencapainya dengan menjaga brightness tahap E0 tetap di antara 75 hingga 80% ISO, lalu mengontrol pH di antara 4 hingga 4,5 dan memastikan temperatur tower D1 lebih tinggi dari tower D0 untuk reaksi yang optimal. Selanjutnya masuk dalam D2 brightness, adalah tahap bleaching akhir untuk memberikan kecerahan maksimal pada pulp. Target di sini adalah 89,5 hingga 90% ISO. Tujuannya untuk memberikan brightness akhir yang stabil dan bebas kontaminan warna tanpa merusak serat. Cara mencapainya dengan menjaga brightness D1 di atas 89,5% ISO dan mengatur pH di kisaran 5 hingga 5,5. Lalu masuk dalam D2 standpipe pH, ditargetkan pH di sini adalah 4,5 hingga 5,5 yang bertujuan untuk meminimalkan risiko robekan atau koyaknya sheet pulp pada proses pengeringan, menjaga kualitas mechanical pulp. Cara mencapai menambahkan dilution berupa air hangat atau air panas di standpipe untuk menyesuaikan pH dan suhu
lalu menambahkan kaustik atau NaOH pada suction pompa 4314PO42 yang mengontrol dilution the two tower dan backup circulation. Lalu ada viskositas, yang adalah mengukur panjang rantai molekul dari selulosa dan hemiselulosa pada sampel pulp. Viskositas yang tinggi menandakan pulp kuat dan kualitas serat baik. Target yang kita sampai adalah 10 centipoise atau lebih dari 430 decimeter kubik per kilogram. Tujuannya untuk menentukan waktu efflux pada pulp liquid dalam pengujian kapiler dan derajat polimerisasi serat yang berbanding lurus dengan kekuatan pulp. Cara mencapai dengan menjaga kappa privilege-nya di atas 9 atau tidak lebih dari 4 hingga 5. Lalu mempertahankan viskositas pre-O2 di atas 24 centipoise atau 750 decimeter kubik per kilogram. Lalu menjaga viskositas PO plus O2 di atas 13 centipoise atau 700 decimeter kubik per kilogram. Selanjutnya kita masuk dalam freeness, yaitu ukuran kemampuan air mengalir keluar dari suspensi pulp. Target yang dicapai adalah 400 ml yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pulp untuk mengiriskan air yang mempengaruhi kecepatan forming section mesin kertas atau kecepatan produksi pabrik. Cara mencapainya dengan meningkatkan cooking kappa number, lalu proses mekanikal yang rendah ketika produksi, seperti over-fanning yang dapat menurunkan freeness karena terjadi cutting pada fiber. Selanjutnya ada tensile index, yaitu mengukur tegangan tarik maksimum sampel pulp sebelum putus, yang menggambarkan kekuatan ikatan antara serat pulp. Target yang ingin didapat adalah 65 Nm per gram. Tujuannya untuk menentukan kekuatan pulp sebelum proses pembuatan kertas, memastikan pulp kuat dengan ikatannya serat yang baik. Cara mencapainya dengan menjaga kappa privilege-nya di atas 9, lalu menjaga viskositas pre-O2-nya di atas 24 centipoise dan viskositas setelah O2 di atas 13 centipoise. Sekian dari saya, terima kasih.